Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Nusratul Imamah, biasa dipanggil dengan Kak Ima. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang bab sistem koordinat dengan subbab posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita harus kenal yang mana sumbu X dan yang mana sumbu Y. Agar lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Pada bidang koordinat, sumbu X ini adalah sebuah garis horizontal atau garis yang mendatar. Sedangkan sumbu Y adalah garis yang vertikal. Ini garis yang vertikal ini atau garis yang tegak. Ini dinamakan dengan sumbu Y. Nah, ini kita tulis dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y kita beri nama titik asal, yaitu 0,0. Sumbu X yang terletak di sebelah kanan bernilai positif. Bisa kita tuliskan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, sumbu X yang terletak di sebelah kiri bernilai negatif. Dapat kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian, jika pada sumbu Y yang terletak di sebelah atas, ini bernilai positif. Kita dapat tulis 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan sumbu Y yang terletak di sebelah bawah ini bernilai negatif. Kita dapat tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Pada sumbu X dan sumbu Y ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu kuadran 1, yang mana pada kuadran 1 sumbu X dan sumbu Y sama-sama bernilai positif. Dan pada bagian yang kedua ini dinamakan dengan kuadran 2, di mana sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif. Kemudian bagian yang ketiga ini disebut dengan kuadran 3, di mana sumbu X dan sumbu Y nilainya sama-sama negatif. Selanjutnya bagian yang keempat namanya adalah kuadran 4, di mana sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai negatif. Maka sampai di sini kalian sudah paham ya mengenai sumbu X dan sumbu Y serta bagian-bagian dari sumbu X dan sumbu Y. Agar lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Kita perhatikan pada kuadran 1, pada sumbu X ada angka 3, dan pada sumbu Y ada angka 2. Nah, setelah itu, angka pada sumbu X dan pada sumbu Y kita hubungkan. Maka, di sini kita beri titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Kita beri titik dengan nama titik A 3,2, di mana 3 adalah angka pada sumbu X dan 2 adalah angka pada sumbu Y. Nah, kita lihat posisi A terhadap sumbu X dan posisi A terhadap sumbu Y. Posisi A terhadap sumbu X ini sebanyak 2 satuan.
kita dapat hitung 1, 2. Berarti 2 satuan dari sumbu X. Selanjutnya, posisi titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi posisi titik A terhadap sumbu Y adalah sebanyak 3 satuan dari sumbu Y. Biar lebih paham lagi, coba kita perhatikan pada kuadran 2. Nah, pada kuadran 2 di sumbu X ini terdapat angka negatif 2, sedangkan pada sumbu Y terdapat angka 5. Kemudian kita hubungkan angka pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, kita dapati titik. Kemudian titik ini kita beri nama titik B negatif 2,5, di mana negatif 2 itu merupakan angka dari sumbu X dan 5 merupakan angka dari sumbu Y. Kemudian kita mencari posisi titik B terhadap sumbu X. Posisi titik B terhadap sumbu X yaitu 5 satuan. Kita dapat hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, posisi titik B terhadap sumbu X yaitu 5 satuan. Selanjutnya yaitu posisi titik B terhadap sumbu Y, yaitu sebanyak 2 satuan. Kita hitung 1, 2. Nah, ini berarti sebanyak 2 satuan. Jadi, posisi titik B terhadap sumbu Y yaitu 2 satuan. Kita perhatikan pada kuadran 3, pada sumbu X terdapat angka negatif 4, sedangkan pada sumbu Y terdapat angka negatif 3. Nah, kemudian kedua angka tersebut kita hubungkan, kita beri titik ini dengan nama titik C, negatif 4, negatif 3. Negatif 4 merupakan angka dari sumbu X dan negatif 3 merupakan angka dari sumbu Y. Setelah itu, kita mencari posisi titik C terhadap sumbu X. Posisi titik C terhadap sumbu X berjarak 3 satuan dari sumbu X. Kita dapat hitung 1, 2, 3. Ini sebanyak 3 satuan dari sumbu X. Sedangkan posisi titik C terhadap sumbu Y yaitu berjarak 4 satuan. Kita dapat hitung 1, 2, 3, 4. Berarti posisi titik C terhadap sumbu Y yaitu 4 satuan. Yang terakhir yaitu kuadran 4. Perhatikan pada sumbu X terdapat angka 5 dan pada sumbu Y terdapat angka negatif 4. Kemudian kita hubungkan angka pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kita hubungkan, kemudian kita temui titik. Di sini ada titik D, 5, negatif 4. Kemudian kita mencari posisi titik D terhadap sumbu X. Posisi titik D terhadap sumbu X yaitu berjarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini posisi titik D terhadap sumbu X yaitu sebanyak 4 satuan. Sedangkan posisi titik D terhadap sumbu Y yaitu sebanyak 5 satuan. Kita hitung 1, 2,
3, 4, 5. Berarti posisi titik D terhadap sumbu Y berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Baik, tadi kalian sudah menyimak pembahasan tentang menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang simak pembahasan tentang menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kita perhatikan posisi garis pada bidang tersebut. Di sini terdapat garis K dan garis L. Garis K dan garis L saling sejajar dengan sumbu Y. Dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua buah garis tersebut memiliki kemiringan yang sama. Sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Misalnya garis K. Garis K ini kita perpanjang ke bawah maupun ke atas. Begitu juga dengan garis L. Kita perpanjang ke bawah maupun ke atas. Kedua garis ini tidak akan berpotongan. Maka garis K dan garis L saling sejajar dengan sumbu Y. Nah, bagaimana jika posisi garis K dan L terhadap sumbu X? Nah, kalau posisi garis K dan L terhadap sumbu X, garis ini saling tegak lurus dengan sumbu X. Karena dua buah garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua buah garis tersebut berpotongan atau membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, kita lihat garis K terhadap sumbu X. Nah, ini disebut dengan saling tegak lurus yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini terdapat garis M dan garis N. Nah, garis M dan garis N saling sejajar dengan sumbu X. Dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua buah garis tersebut apabila kita perpanjang tidak akan berpotongan. Jadi, garis M dan garis N merupakan garis yang saling sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya perhatikan garis O. Garis O berpotongan dengan garis K dan garis L. Karena garis O saling memotong satu dengan lainnya. Kita lihat, ini garis O memotong garis K dan garis L. Demikian pembahasan tentang materi sistem koordinat. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.